doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 9 September 2023. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 1-5. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Alfonsin, PRR. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Claudia, PRR. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita pada hari ini. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh hari ini. Kami bersyukur pula untuk sapaan sabda-Mu yang sungguh menggugah hidup kami. Kami mohon, mampukanlah kami untuk terus menanamkan dalam diri rasa belas kasih dan pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1-5. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya? Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka,
Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Belas kasih harus menjadi bagian dari tindakan kita. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Injil Lukas yang baru saja kita dengar mengisahkan tentang suatu peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati ladang gandum pada hari Sabat. Saat itu, beberapa orang dari orang Farisi memperhatikan tindakan Yesus dan murid-muridnya yang memetik bulir-bulir gandum, menggilingnya dengan tangan dan memakannya. Orang-orang Farisi segera mengkritik karena mereka menganggap bahwa mereka melanggar hukum Sabat yang mengharuskan berhenti dari segala pekerjaan, terutama pada hari Sabat. Untuk itu, dalam Injil ini ada dua pesan penting yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama, peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya belas kasihan dalam melaksanakan hukum keagamaan. Yesus ingin menyampaikan pesan bahwa hukum Sabat tidak boleh menjadi alat untuk menghakimi atau menindas orang lain. Belas kasihan harus selalu menjadi bagian dari seluruh tindakan kita, bahkan dalam menjalankan perintah keagamaan. Kita perlu mengingat bahwa tujuan utama hukum-hukum tersebut adalah untuk membimbing kita menuju hubungan yang lebih dekat dan lebih mendalam dengan Tuhan dan sesama manusia. Yang kedua, peristiwa ini juga mengingatkan kita untuk bagaimana memahami inti pesan agama dan bukan hanya menjalankan sebagai aturan saja tanpa sebuah pemahaman atau pengertian yang mendalam. Namun, Yesus ingin mengajak kita bahwa agama sejati tidak hanya mengenai tindakan-tindakan yang kita lakukan, tetapi lebih tentang kerendahan hati dan kerelaan dalam melayani sesama. Bagi orang-orang yang kehilangan harapan dalam hidup oleh karena berbagai situasi yang dihadapi saat ini, ya Bapa, kuatkan hati mereka dan berikanlah jalan keluar yang terbaik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang menjauhkan diri dari ajaran-Mu, kami mohon teguhkanlah iman dan harapan akan Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan hidup setiap orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.